Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini. Kembali kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Maka kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini jadwal dari Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Nasir Abdul Manan, dan tadi kita sudah menghubungi beliau. Beliau saat ini sedang berada di Lombok Tengah, ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Seperti biasa jamaah, kita isi dengan sama-sama bermuzakarah, berdiskusi. Malam ini kita melanjutkan diskusi kita tentang beberapa hari yang lalu kita berdiskusi tentang 6 macam kenikmatan menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Untuk merefresh ingatan kita jamaah bahwa kenikmatan itu yang pertama adalah yang 6 tersebut. Yang pertama adalah al-Islam, dan kita sudah memilikinya. Kemudian yang kedua wal Quran, Al-Quran kita juga sudah memilikinya dan sudah membacanya, bahkan menghafalnya. Tinggal kita menelaah, mempraktikkan isi daripada Al-Quran dengan sempurna. Itu kenikmatan dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah wa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad baginda Nabi kita itu kenikmatan kepada kita jamaah. Karena kalau tidak ada beliau, kalau beliau tidak dilahirkan ke alam dunia ini, maka kita tidak seperti keadaan saat ini. Tidak menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan yang keempat adalah al-afiyah. Afiyah ini dimensinya dimensi dunia dan akhirat. Tidak sedikit di antara kita punya badan sehat tapi tidak afiyah. Itu contoh bahwa hamba-hamba Allah ketika mendengarkan lantunan azan, pasti semua kita dengar lantunan azan dari masjid atau musalla. Yang afiyah, yang diberikan kenikmatan afiyah, pasti akan menjawab azan itu dan memenuhi panggilan azan itu. Tapi yang tidak diberikan keafiatan oleh Allah, dia hanya mendengarkan saja, apalagi menjawabnya susah. Atau ada juga hamba Allah dijawab azan itu tapi tidak dipenuhi, dia tidak hadir untuk sholat jamaah, maka dia hanya sehat tapi tidak afiah. Itu kenikmatan dari Allah yang saat ini harus kita syukuri. Yang perlu kusami, kita semua istiqamah untuk selalu sholat jamaah di masjid. Kemudian yang kelima
as-sitru. Sitru itu tertutup aib kita jamaah. Kita semua punya aib, kita semua punya kekurangan. Cuma masalahnya adalah Allah malam ini saat ini menutup aib kita. Karena Allah telah menutup aib kita, kita hanya sibuk dengan aib kita jamaah, jangan sibuk dengan aib orang lain. Jadi Allah kita bersyukur aib kita ditutup malam ini. Masing-masing kita punya kekurangan, punya aib, tapi Allah tidak membukanya, itu wajib kita syukuri jamaah. Aib kita tutup, karena Allah menutup aib kita, maka kita juga harus menutup aib saudara-saudara kita. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah wal ghina 'anin nas. Ini terakhir, kemarin belum habis diskusi kita merasa cukup dari manusia. Nigina anin nas niki jamaah, kita sudah memiliki kemandirian spiritual. Kita sudah memiliki kekayaan hati yang hanya kita ini hamba Allah hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah merasa diri kekurangan, selalu merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Itu ghina anin nas. Intinya sifat qanaah jamaah. Qanaah itu kata Nabi kanzun la yafna. Itu simpanan yang tidak akan pernah habis. Dalam hidup ini kita harus bersyukur dengan keadaan kita saat ini jamaah. Ada satu doa niki jamaah yang kalau kita ini hafalkan, lafazkan, amalkan, bagus sekali bagi diri kita dan keluarga kita. Doanya kurang lebih adalah Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini kita minta 4 hal. Ya Allah, inna, sesungguhnya kami, ya, nas'alukal huda, minta kepadamu. Yang pertama adalah al-huda, petunjuk. Ini petunjuk yang sudah kita miliki jamaah, jangan sampai hilang. Karena kalau hilang petunjuk ini, maka semula kita mungkin menjadi hamba yang istiqamah sholat jamaah, tapi karena petunjuk dicabut oleh Allah, maka kita menjadi malas, lalai untuk sholat jamaah. Petunjuk, agar hidayah ini tetap kita miliki, kita dianjurkan juga menyambung doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi kita mohon kepada Allah agar hidayah yang sudah ada pada diri ini jangan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang hidayah jamaah, urusan siapa? Hidayah adalah urusan Allah. Kalau kita mengajak saudara kita untuk jamaah di masjid, mari azan sudah dikumandangkan kepada barang-barang sholat jamaah di masjid. Ini dakwah, ajakan kita kepada saudara kita. Mau dia mengikuti ajakan kita, alhamdulillah dapat hidayah Allah. Tidak mau dia mendengarkan ajakan kita, bukan urusan kita. Karena Allah belum menurunkan hidayah. Jangankan kita jamaah, sekedar mengajak saja. Bamu nemele, alhamdulillah. Mundi nemele urusan Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paling mulia jamaah, ya, yang cahayanya paling awal muncul, yang dimana bumi diciptakan adalah karena beliau, itu juga tidak mampu memberikan hidayah. Hidayah urusan Allah jamaah. Maka dia temuni kena sekeji-keji, terlalu nang masjid dengar pengajian, do kabesidan di temanmu hidayah itu bele karena mau tahu di temanmu hidayah. Padahal hidayah harus dijemput jamaah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah kepada keluarganya sendiri. Siapa itu? Pamanda Abu Talib. Abu Talib itu menganggap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anaknya sendiri, tidak membedakan anak kandungnya dengan beliau. Tapi sayang, seribu sayang,
beliau tidak mendapatkan hidayah. Makanya ketika paman Abu Thalib meninggal dunia, ya Nabi bersedih jamaah, sedih Nabi. Beliau yang telah melindungi saya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, membantu dakwah saya, tetapi belum sempat mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Dalam Quran dijelaskan jamaah, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya Muhammad, ini kata Allah, firman Allah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada kekasihnya, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walaupun itu pamanmu sendiri. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Malam ini kita diberi hidayah untuk sholat jamaah, alhamdulillah. Malam ini kita diberi petunjuk untuk hadir majelis taklim, alhamdulillah. Jadi selalu kita berharap agar hidayah ini tidak hilang dari diri kita. Kemudian wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang lebih mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memperoleh hidayah. Cuma Allah yang tahu. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Tugas kita hanya apa jamaah? Menyampaikan saja, hanya mengajak saja. Urusan dia mau atau tidak, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya baginda Nabi Nuh alaihissalam juga tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa? Kepada istrinya. Tidak mampu beliau berikan hidayah kepada siapa? Kepada anaknya. Disuruh naik ke kapal, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum minal kafirin. Tinakna anak-anak tay anang kapal agenda sina keselam, karena terjadi tsunami, banjir besar yang menenggelamkan mereka semuanya. Tapi jawab anaknya, ndak mau, kutai so anang lawan kayu. Pohon juga akan tenggelam anakku, irkam ma'ana, naik bersama saya, bersama kami. Dan memilih kan ada gunung, atasan gunung, pagah anaknya. Wala takum minal kafirin, jangan kamu menjadi orang-orang yang ingkar. Jadi pertanyaan kemarin jamaah kita, katanya ini bukan anaknya ya, anak tiri. Itu referensi mana itu ya? Tapi Quran bilang ya bunayya, anakku. Kata bunayya itu kata yang halus sekali. Allah bilang anak ini. Kenapa kita bilang anak tiri? Hah? Oh gitu. Makanya referensinya itu ya. Ini Quran ini. Sama kayak tafsir kan. Tafsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Marogi, ada tafsir masalah. Jadi, apakah boleh itu? Boleh saja. Tapi kalau saya pribadi, anaknya, ya bunayya. Santer sih ngangen anak, mudah kenal dengan Arab. Ya bunayya, anakku, tae, gak mana tae, keselam tidak laut. Kemudian milih bak keselam. Ya. Jadi masalah hidayah, dan kita tidak usah heran jamaah. Yo, kamu itu doang ini misal ngaji, deh. Tak usah heran jamaah. Justru kita ini dipilih oleh siapa? Allah. Di tengah kebanyakan manusia diberikan melaksanakan kelalaian karena mereka tidak mau menyebut hidayah. Walaupun ada juga satu masjid niki jamaah nggih mun teu ngaji butrekeng niki ara sesap niki. Ara sesap gede tersebut masjidna. Ara sesap di masjidna becian. Tapi tetap kita ngaji, karena yang dinilai bukan ramenya jamaah, yang dinilai adalah majelisnya. Jadi tidak nilai misalnya mesin penuh baru hebat, tidak. Yang dinilai adalah majelisnya. Coba sida siwah nang Mekah Madinah, katakanlah di Mekah Masjidil Haram tuh di atas. Kadang-kadang minta sempatan nang atas niki kita temukan majelis. Ada seorang ulama menyampaikan pengajian, duit ke muridna. Nanti ada sekecil muter rekeng ada pirat, iya berkelompok-kelompok kan, halak.
Ya, iya, tapi ngaji. Itu majelisnya jamaah. Yang dihargai adalah yang dinilai bukan jumlahnya tapi majelisnya. Walaupun yang disampaikan juga itu saja. Misalnya kalau ini petiha, jemaah petiha, jemaah. Alhamdulillah, tidak boleh kita bilang iya dong sampean. Karena di etika ilmu di ta'limul muta'alim, kalau kita berbicara seperti itu maka kita belum termasuk penuntut ilmu sekalipun diulang 1000 kali. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jadi kita tidak kepingin menjadi orang yang tidak mendapatkan apa? Hidayah. Bahkan Nabi Ibrahim saja tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa? Kepada bapaknya, ya, si tukang pembuat patung. Tidak mampu kan? Tidak mampu. Waktu Nabi Ibrahim kan dia apa? Mau dilempar ke api yang membara, tidak satu pun yang mampu mengangkat badan Ibrahim, berat. Ternyata penyakit nara li amanah. Dia dagan pada bunga angkat aku di mana beli awak dah. Membesong kami mau angkat sida kale amangku. Siapa nama bapak beliau? Azar. Ya kan? Nah begitu datang bapaknya baru bisa diangkat. Tapi kan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, melindungi Ibrahim. Walaupun kelihatannya api membara, Allah bilang, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim" di Quran. Wahai api, kuni bardan, jadilah kamu dingin, nyet. Negara ke api jadi nyet. Ara AC kan api lengana, listrik nyet ya. Kulkas api nyet ya. Itulah ilmu pengetahuan. Kalau Allah mau, iza arada syai'an ayyakuna lahu kum fayakun. Jadi berbicara masalah hidayah jamaah, mudah-mudahan tetap temu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wala bukan Tuhan, Ustaz, ada kita tenda ke Batur bocu ya nang mesti lugu ada sebulan. Mana sebulan kumat penyakit malak. Kita nak kelompoknya silai. Berarti hidayah lari lagi hidayahnya. Dia tidak menjemput lagi hidayah itu. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan itu nih jamaah. Kita tembeng bosan gawe ibadah. Dan demuni jemaah. Ya untuk kita gawe sembayang sini. Lala bahaya ini kalimat ini. Pendek dengan ongkat dan iki jamaah. Ya untuk tegawe. Ada anda batur si agak anuan. Dia nebu kita baca silin petiho doang terbaca lihat sembahyang. Ya kenapa? Karena SDM-nya sini ke jamaah. Ya karena dia nopur tahunnya dina tahun dina mela lalu ngaji didengar padahal tidak dengar dia telah bayar gratis. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi supaya hidayah tidak dicabut oleh Allah, perbanyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Apalagi kita tetap salat subuh kan, apa nganta berdoa kan? Liqunut. Allahumma hdina biman itu. Karena kita khawatir juga nanti jangan-jangan dicabut hidayah ini. Simula rajin salat subuh jadi malas. Itu makna, salah satu makna permintaan kita mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wattuqa. Kita minta kepada Allah tuqa. Apa itu tuqa? Takwa. Apa makna takwa? Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Menjunjung tinggi semua perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan larangan-larangan Allah. Termasuk kita sudah takwa ini. Kenapa? Karena sholat kita kerjakan. Ketika perintah puasa nanti datang masanya, kita juga berpuasa. Ketika kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan haji dan umrah, kita kerjakan. Itu imtisalul ma'murat. Kita mampu melaksanakan perintah Allah. Itu takwa. Wajtinabul manhiyat.
dan kita juga mampu apa? Meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa larangan Allah? La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Jangan konsumsi minum khamr. Jangan mengadu domba. Jangan cari-cari kesalahan orang lain. Jangan memfitnah. Jangan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Jangan ghaibah dan banyak larangan Allah. Itu kita tinggalkan semua. Kalau mampu kita tinggalkan, berarti kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Dalam khutbah juga tetap disampaikan oleh apa? Seorang khatib, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ini rukunnya khutbah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, muslim, berserah diri. Yang ketiga, wal afaf. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf. Afati afaf, kehati-hatian, tidak sembrono, tidak main labrak saja. Ada kan di apa namanya, di lampu jalan itu kan kalau kita berkendaraan ada lampu apa? Ada lampu hijau, apa itu hijau? Boleh jalan. Ada lampu kuning, putih kuning, hati-hati. Itu kehati-hatian. Ada juga lampu merah, stop. Ada juga lampu hitam. Arak jamaah, ternyata mati dia. Jadi sekarang berkatakan juga dia nyalin-nyalin delay ini dia mati ya. Ya salah satu dari mungkin apa? Ya. Jadi al-afaf, kehati-hatian. Dalam hidup ini perlukah kita al-afaf? Perlu sekali. Di kantor al-afaf agar tidak terkorupsi jamaah. Di rumah, di mana saja tempat kerja, kehati-hatian. Ada niat milih gawe silengi, ingat kita. Milih gawe ya, buitan di gawe ya, buita pahala. Nah hebatnya Islam. Kita berniat melakukan kejahatan, tapi mampu kita mengendalikan diri kita untuk tidak melaksanakan kejahatan, buita pahala. Lagu muda terlanjur gawe ya, sekit muta dosa. Beda sih kebaikan. Kita sekedar berniat saja melaksanakan kebaikan, burang kita gawe ya, buita pahala. Kenapa? Pahala dapat dari ini. Apalagi tamu gawe ya, dibalas berapa? Manja bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah. Siapa yang mendatangkan singgawi kebagusan, satu kebagusan, dibalas apa? 10 pahala kebaikan. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Singgawi silengi tidak akan dibalas kecuali dengan satu dosa. Jadi beruntung kita jadi orang Islam. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimanapun, di rumah, di jalan, di tempat kerja, di kantor, saat kita ngajar, tetap ada kehati-hatian. Yang boleh kita berkata nih ke jamaah ke peristiwa yang sekarang ini cukup viral ya, cukup viral, MBG jamaah. Apa itu MBG? Makanan bergizi gratis. Ada makanan bergizi lagi, gratis lagi. Tapi betulkah seperti itu? Ternyata di tempat lain tidak betul jamaah. Yang pun sampai sugul video lucu, nenek gaji ngana, iya kis kenena gratis, juang nak kanak lende tipis, baru tipis penggalisan sih nang gecok. Ya, ada aja guru alih negeri malak, datang makanan beri selepuna. Si lucu malak le madrasah Suntalangu. Ini kelas 2 atau kelas 3 karena ini. Jadi ketika dibagikan MBG, anak-anak senang kan, menikmati. Baru beberapa suap tun muta yaski. Nah karena gurunya melihat muridnya muntah, dia mengira muntahnya itu karena keracunan, ya. Yang karena terjadi di mana, Jawa Barat. Itu ribuan jamaah. Ada ribuan siswa yang keracunan jamaah. Bukan cuma siswanya,
orang tuanya juga keracunan karena ikut menyantap makanan yang dibawa sama anaknya. Nah, ketika melihat karena si muta ini kan ya mokoh niki jamaah, ya mokoh, ya beli awakna, kumbe nampun nguta, ndekna sabar. Bukan karena makanannya beracun, ya ndekna sabar sih. Iya, apa bahasa teman? Tuh tegana kelaparan, lagu ndekna sabar. Nguta lah, karena kasus silen kan burukna dua sekali besar. Mampusnya datang guruna, anak-anak makanannya di stop, tidak boleh dimakan karena ada temanmu ini muntah. Oh iya borang sekelas yang mangan gara-gara sekek muntah, padahal penyebab muntahnya bukan karena keracunan, lu gara-gara yang dia nemeli apa istilahnya, dia nenda adeng-adeng ya meli bejulu doang. Iya, karena memang di anak teman-temannya ngomong bulan bang kuno lu sekeni ini ngono. Oh yun ditemu mangan sino gara-gara ya angka si sekelas no kurang ya pada MBG. Kalau di kelas lain diteruskan di madrasah Suntalan. Nah kalau di Jawa Barat sampai berapa ribuan jamaah, dan sekarang sedang dievaluasi. KDM gubernurnya Kang Deddy Mulyadi itu memanggil ahli gizinya, dan banyak pihak di stop saja ini. Di stop saja. Ini tidak ada manfaatnya untuk generasi bangsa. Bukan memberikan badan sehat, tapi malah mereka, ya, itu yang terjadi sekarang ini. Kenapa terjadi demikian jamaah? Karena tidak afak, tidak hati-hati. Ada si muni yang penengene duit lalu pesenannya sampai 3.000, angka bagaimana luwe, tapi tetap diperhatikan itu gizinya, kebersihannya, airnya terutama. Kan diteliti itu ada bakteri ya, ada bakteri yang menyebabkan itu bakteri. Hah? Oh gitu ya? Iya. Kalau di sana itu satu baru kayak pabrik itu bukan 2.000, Iya. Oh gitu ya? Dan itu kan kita khawatir itu. Dia dibuat. Itu sebabnya selalu diperiksa di situ yang bagus. Oh gitu. Karena ada pengawasnya, ada penjaganya. Iya kalau. Sampai gimana dia memegang itu harus sudah ada. Disortir, Proses distribusinya lama. Nah, kalau kejadian gitu, justru yang kita khawatirkan setelah sampai itu di jalan. Oh gitu ya. Ya ini permasalahan bangsa nih jamaah nggih. Permasalahan bangsa. Ya mudah-mudahan bisa diatasi, dan katanya konon 40 tempat gudang pembuatan niki MBG niki dapurnya itu kan langsung ditutup. Jadi perlu nggak kehati-hatian jemaah? Sangat perlu. Kehati-hatian dalam berucap, kehati-hatian dalam bertindak sangat perlu. Sehingga mau hati-hati, awas loh. Melengku dan sebagainya. Jangan sampai tidak punya sifat afaf, kehati-hatian. Terutama dalam berumah tangga juga harus ada kehati-hatian. Panti pada papa nemesi pekemelean dia lah. I love you. Aku cinta padamu. Ndara dengan Nina si kanganku sering si kamu. Tapi hendak nikah, tentu sebulan dia bahagia. Berbulan madu. 3 bulan piring terbang jamaah. Ada yang apa senina ngageang sinasi jualan piring ke kelep. Kaget senina. Akhirnya apa? Senina dia biasa lihat kekerasan. Karena suami tidak hati-hati, ketidaksabarannya penebilnya si senina. Terjadilah perceraian. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati sangat perlu jamaah. Angkat takwat berdoa niki. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaq. Kehati-hatian dalam hidup ini sangat perlu. Kemudian terakhir wal gina. Apa itu gina? Kaya. Atau sang di desemel munianga kita mohon kepada Allah cukup. Nangka mutahawatele sehingga lu dengan sugih hendak ini apa rana? Cukup. Wah bede sepeda motor mele, mobil mele,
pesawat. Kita bilang cukup, makanya mintalah kepada Allah kecukupan. Ini doanya ini, Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal ghina. Punta karang melenteng amalangnya jamaah. Kita mohon petunjuk kepada Allah agar kita menjadi hamba yang bertakwa, kemudian afaf, kita diberikan sifat kehati-hatian dalam hidup ini, dan ghina, jadi merasa cukup dari orang lain. Kalaupun kita butuh, kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang hidayah niki jamaah nggih, jadi mudah-mudahan tetap hidayah niki. Ternyata ada juga tips-tipsnya kita memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kita tidak hanya menunggu datangnya hidayah, tidak. Kita perlu menjemput hidayah. Dini temuni doh jamaah sida-sida beka lalu ngaji. Sida-sida bi lalu berjamaah kumbena di kuman mau hidayah. Tidak dijemput hidayah itu, bagaimana bisa datang? Apa tip menggapai hidayah Allah? Yang pertama adalah kita harus bertauhid. Tauhid, bahwa yang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak syirik kepadanya. Dalam Quran dijelaskan, allazina amanu wa lam yalbasu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Apa makna kezaliman? Syirik. Dia beriman kepada Allah, tapi juga percaya kepada yang lainnya. Dia yakin dengan kekuatan Allah, tapi juga yakin dengan kekuatan selain Allah. Bahkan tak sekedar menyembah, tapi menyembah yang selain Allah. Jadi bercampur keimanannya dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Jadi orang beriman itu tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Maka kata Allah, bagi mereka adalah hamba Allah yang memperoleh keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka selalu mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taubat kepada Allah. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan hidayah Allah tapi kita tidak pernah taubat? Kapan kita taubat? Setiap hari jamaah. Setiap waktu kita taubat. Dengankan kita yang banyak dosa jamaah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu taubatnya berapa kali? 70 kali sampai 100 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi yang maksum daripada dosa, istighfarnya 70 kali, istighfarnya 100 kali. Bagaimana dengan kita jamaah? Pira istighfar ta? Menterekeng misalnya sholat wajib kan minimal istighfar ta berpira? 3 kali minimal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sesuai hadis Nabi kan? Pementembeli ngerombok tak apa-apa. 3 kali 5 ada 5 lah. Sholat sunat rawatibnya 12. Baca istighfar 3 kali. 12 kali 3 pira? Hah? 12 36 tambah 15 51. Sekarang tahajud pira istighfarna? Sekarang sineman girang 10 ndak keruan ya. Ada jemaah kita, saya Ustaz 100. Emang bapak anda, saya Ustaz 300. Nah, alhamdulillah. Menebus 100, alhamdulillah. Maka kita membaca istighfar seperti istighfar yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Banding kata merasa bosan, boleh disyairkan. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Perbanyak istighfar, terutama di saat kita sepertiga malam jamaah tahajud. Ada berketuan kanggo kita tahajud wah ngasar subuh kanggo karena belum subuh kan, boleh wah ngasar subuh tahajud saja minimal berapa, apalagi pulungku bisa bangun jam 3 atau jam 4 lah, ada kesempatan mandi sebentar 10 menit karena kalau kita mandi badan lebih segar. Selesai tahajud tambah witirnya baru baca apa? Istighfar. Insya Allah kita lebih sehat indah jamaah. Insya Allah kita lebih sehat. Muntah istiqomah baca apa? Istighfar. Karena kerak-kerak dosa yang ada di hati kita niki jamaah dibersihkan oleh Allah. Yang pukumbe nampu tabot gawe si bagus, masih banyak kerak-kerak, masih banyak kotoran di hati kita. Karatan hati kita masih banyak. Maka bersihkan dia dengan istighfar. Nenek dapat baca istighfar, astagfirullah. Bila perlu minta nang masjid, misal balian tanu le bermis, timur tengah sepeda motor mantan sampai le bermis, lekan bermis sampai itu, bila wah bacaan tawa. Ya, apalagi sejauhan malah selengan kelayu. Bila bacaan istighfar. Apalagi selengan apa? Rendang berduri, ituan malak. Karang genem itu jamaah. Dengan segirang istighfar nih, lembut hatinya. Pasti dengan negirang memendah, lembut hatinya. Ini khasiat istighfar. Di samping juga, insya Allah dimurahkan rezekinya. Jamaah kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Jadi tip yang kedua menggapai hidayah adalah taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bagaimana kita bisa dapat hidayah Allah? Dia temilih taubat. Cuek kita dengan taubat. Yang ketiga, cara kita menyemput hidayah adalah kita harus belajar agama. Kembali kita belajar agama. Sang menengka untuk umur 60 ke daftar kuliah kan kanggo doang deh. Lagu semal kita. Wah bawa tebelo putih malak. Semal kita. Sekarang ini malak. Boleh saja. Bukan sekarang banyak majelis-majelis yang ada di masjid, di musola, di mana saja. Intinya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu itu dari sejak kamu berada dalam ayunan sampai masuk ke liang lahat. Jadi itu nihil, itu zaman nonsen kata orang. Mele mau hidayah, lagu di mele belajar agama. Padahal untuk belajar di masjid, majelis-majelis dia tulak berbayar kan? Gratis ke? Gratis. Penyempatan diri itu dong si toko lalu setengah jam. Dia mungkin enak gereneng nainten dia mungkin setengah jam. Makanya kemudian gereneng nainten bersila pindah dia itu duduk kita dengan tawarruk. Kalau tawarruk masih kesemutan, pindah dengan iftirash. Ia cara antakan pada duduk kita di masjid tetap kelihatannya nyaman dan baik dan kita bisa menyerap ilmu pengetahuan jamaah. Jadi belajar agama, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Ini sabda Nabi jamaah. Siapa ini riwayat Imam Bukhari sahih. Siapa di antara kita yang Allah inginkan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah memahamkan dia dalam agama. Termasuk ini mah kita jamaah masih hadir niki. Jadi bilang kelam terdengar pengajian, datang tuan guru nih bah dengar yufaqihu fiddin, kita faham agama, berarti Allah kepengin lihat kita menjadi baik. Kalau mafhum mukhalafahnya, lawanannya berarti dengan si abad lalu ngaji, Allah tidak menginginkan kebaikan bagi dirinya. Demikian jamaah wah Isa. Oke, sampai di sini diskusi kita, semoga bermanfaat.
terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Walafa minkum Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.